Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, di masa pandemi ini dan juga kebetulan kita sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka sangat kontekstual sekali ketika kita ingin mendorong yang namanya empati ataupun juga simpati kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Rekan-rekan sekalian, kami kebetulan sejak setahun yang lalu, tepatnya 24 Maret 2020, kami mengembangkan gerakan kemanusiaan yang disebut dengan Sonjo atau Sambatan Jogja, yang bermula dari satu WA Group, lalu kemudian sekarang sudah berkembang menjadi 17 WA Group. Kami fokus di 3 bidang, yaitu adalah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, mengapa kemudian kita perlu mengembangkan gerakan kemanusiaan seperti Sonjo? Ini sangat perlu dilakukan mengingat kita dalam kondisi pandemi. Selama kondisi pandemi, kontraksi ekonomi terjadi di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mobilitas sumber daya dan juga mobilitas manusia yang merupakan inti dari perekonomian, ini kemudian tidak bisa dilakukan atau terganggu, yang menyebabkan kontraksi ekonomi terjadi di mana-mana, dan bahkan perdagangan dunia pun terganggu karena lalu lintas barang dan jasa dan juga manusia itu kemudian terganggu juga akibat pandemi. Nah, di masa-masa seperti ini, terutama di bulan Ramadan seperti ini, maka masalah tadi empati dan juga simpati dan juga kerjasama ini perlu kita lakukan. Bahwa Indonesia bukanlah negara yang maju, kita bukan merupakan negara yang kaya dari sudut ekonomi. Tentunya kita akan memiliki strategi yang berbeda dibandingkan negara-negara yang sudah maju. Di negara-negara maju, mereka pemerintahnya itu mampu memberikan subsidi kepada seluruh masyarakat ataupun rumah tangga dan juga bisnis, ya, selama mereka melakukan PSBB misalkan. Tetapi di Indonesia ini tentunya tidak bisa dilakukan. Nah, namun saudara-saudara sekalian, kita memiliki kebiasaan, kita memiliki nilai-nilai yang sebenarnya perlu untuk kita kembangkan lebih jauh, yaitu adalah masalah kegotong royongan. Gotong royong bisa terjadi karena kita merasa saling memerlukan. Gotong royong juga terjadi karena kita melihat bahwa dengan bersama, dengan mengatasi masalah bersama, banyak hal bisa diselesaikan. Bahwa kita tidak memiliki capital atau kita tidak memiliki modal dalam bentuk finansial, itu iya, itu harus diakui. Tetapi, saudara-saudara sekalian, sumber daya itu luas. Sumber daya tidak hanya dalam bentuk finansial. Sumber daya bisa mulai dari keinginan untuk menyisihkan waktu untuk bekerja bagi saudara-saudara kita. Masalah kemauan, keinginan untuk membantu, itu pun juga sebenarnya adalah sumber daya. Karena tanpa adanya kemauan, tentunya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah, ini yang kemudian menjadi momentum yang sangat tepat bagi kita di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan empati di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang kepada kita membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan bahkan kita juga membantu tetangga-tetangga kita. Ketika tetangga kita misalkan melakukan isoman karena terjangkit virus COVID-19, marilah kita bersama-sama untuk kemudian membantu mereka, minimum membelikan belanjaan mereka setiap hari, ya, hari ini, karena mereka tentunya tidak bisa keluar dari rumah, ataupun juga memberikan dukungan-dukungan yang lain. Ini perlu dilakukan di komunitas kita. Hanya dengan cara seperti inilah kita bisa melalui pandemi ini dengan baik, dan kita mampu untuk membantu saudara-saudara kita. Kembali lagi, saudara sekalian, rasa empati, rasa simpati, itu sebenarnya juga merupakan suatu energi atau sumber daya yang demikian hebat. Ketika orang memiliki empati, dan mereka kemudian mau bekerja, maka tidak ada hal yang mungkin menjadi rintangan besar. Kami di Sonjo kebetulan selama lebih dari 1 tahun ini sudah mengembangkan banyak hal, melakukan banyak program dan hasilnya nyata. Dan yang menarik adalah
kami tidak menerima donasi manapun. Jadi tidak ada donasi, tidak ada saluran uang itu kepada personel-personel di Sonjo. Kalaupun toh kami melakukan penggalangan dana, maka penggalangan dana itu akan kami kerjasamakan dengan lembaga amil zakat, mereka yang akan menerimanya, lalu kemudian langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi misalkan kami mendukung shelter-shelter desa yang ada di Kabupaten Bantul misalkan, begitu bantuan diterima, lalu kemudian kami salurkan kepada shelter-shelter tersebut untuk pengadaan kasur ataupun juga oximeter dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan sekalian, mengapa ini bisa terjadi? Karena ada kemauan. Bukan karena ada dana, tapi karena kemauan. Jadi intinya adalah kemudian bagaimana kita selama bulan Ramadan ini, marilah kita mengembangkan rasa empati kita, rasa simpati kita, dan keinginan untuk bekerja sama dan saling membantu di antara sesama kita. Demikian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.